Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah ya. Kuliah ini hanya 30 menit. Setelah itu Anda baca modul dan 30 menit terakhir ada soal di Google Form yang akan saya share ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, filosofi sehat sakit ya. Jadi satu, ada dimensi sudut pandang biologi. Jadi orang sakit itu adalah ada perubahan hormonal. Jadi di kaidah biologi, adik-adik sekalian, tubuh kita itu dikendalikan oleh hormon. Sementara makanan yang kita makan masuk itu akan diolah sebagai bahan untuk hidup. Sehingga nanti ada orang kok keras sekali ya jiwanya. Di situ ada hormon yang tinggi. Nah, ketidakseimbangan dari prosentase hormon ini nanti secara kaidah biologi itulah yang akan menyebabkan sakit. Contoh, kencing manis. Kencing manis itu ya karena ada peningkatan hormon atau penurunan bahan yang mengolah gula. Karena tidak seimbang, maka gula kita tinggi. Sehingga menimbulkan penyakit. Nah, akibat dari ketidakseimbangan. Yang kedua, dari sudut pandang psikologi itu adalah perasaan, pikiran ya. Kalau ada sinkronan, ada tekanan secara psikologis, maka jiwa ini akan terguncang. Pikiran tidak stabil, akan mempengaruhi fisik, dalam tanda kurung antibodi menurun. Nah, pada saat antibodi menurun itu, maka penyakit yang ada di dalam tubuh, yang kedua, penyakit yang ada di luar tubuh akan mampu masuk ke dalam tubuh. Yang di dalam akan berkembang biak, yang di luar akan masuk. Dan itu yang akan menyebabkan proses sakit. Makanya jiwa, pikiran itu harus dikendalikan. Jangan mudah goyah, jangan mudah terpengaruh dengan isu, hoak, atau berita-berita yang secara kalkulasi statistik belum dibuktikan. Maka itu sebagai data, bukan sebagai suatu kebenaran. Contoh, kemarin kasus corona itu kematian itu sebagian besar bukan karena corona, karena kecemasan. Jadi saking cemasnya manusia sehingga mereka meninggal dengan berita-berita yang bombastis, memang yang sengaja dibikin dunia internasional menjadi sesuatu yang sangat mencemaskan. Sehingga orang mati bukan karena ganasnya virus corona, tetapi orang meninggal karena ganasnya perasaan, ketakutan yang sudah terlanjur masuk ke dalam pikiran kita. Contoh ada, oh kamu diukur positif, langsung sesek, mate, wong sesek. Nah itu karena apa? Psikologis. Seandainya dia tenang, tarik napas, gampang nanti tak obati lah, sembuh dia. Nah, itu kematian di rumah sakit itu ketakutan itu, dokter takut sehingga diisolasi, dia menyendiri di rumah sakit, tidak ada yang merawat. Perawat dokter di dalam rumah sakit juga menjaga diri supaya tidak menyentuh secara total. Tambah sedih sehingga korban bergelimpangan. Seandainya sakit sedikit, masuk ke dalam rumah,
dirawat di rumah, makan yang banyak, sesek sedikit-sedikit ya lumrah, namanya pilek ya. 3 hari saja sudah membaik. Ini di dalam kaidah agama ada juga hadisnya. Dulu ada seorang filosof yang diberikan oleh Allah anugerah itu melihat metafisika. Jadi dia itu mampu diberikan karena dia sufi, bukan mukjizat ya. Intinya dibukakan kasab oleh Allah. Sehingga dia itu kadang-kadang bisa melihat segerombolan bakteri, segerombolan virus, segerombolan makhluk-makhluk yang kecil atau makhluk halus di hadapannya. Nah, ini cerita di Yaman. Dia pas jalan-jalan ada ribuan makhluk, virus sebenarnya itu. Dulu pada tahun 500-an itu. Ditanya sama sufi ini mau kemana ini? Ini Pak Sufi, kita mau ke Mesir. Tujuannya kita diberikan tugas oleh Allah untuk menginfeksi penduduk Mesir kurang lebih selama 2 tahun. Oh, terus nanti rencana kurbannya berapa? Sesuai surat tugas dari Allah, maka nanti kurbannya yang akan kita invasi dan infeksi ada 10.000 orang. Oh ya sudah, selamat bertugas ya. Selalu ingat Allah. Ini virus. Ini Allah yang membuat. Tidak ada virus muncul sendiri tanpa kehendak Allah. Maka dia menuju Mesir. Di Mesir ada pandemi. Kurang lebih 2 tahun. Ya menghabiskan korban 100.000 orang. Padahal targetnya corona kan hanya 10.000. Maka dia ditakdir oleh Allah, pas corona pulang ketemu lagi di Yaman. Gimana virus? Apakah selesai tugasnya? Sudah Pak Sufi, kita sudah 2 tahun. Oh alhamdulillah ya, kembali ke asal ya. Iya. Jadinya kemarin korbannya berapa? Korbannya 100.000 Pak. Loh, katanya 10.000. Gini ceritanya Pak Sufi. Yang 10.000 itu meninggal disebabkan oleh kita sesuai dengan surat tugas dari Allah. Yang 90.000 itu karena ketakutan, karena kecemasan, sehingga mati sakarepe dhewe. Sehingga yang 90.000 itu bukan tanggung jawab kami Pak Sufi. Tanggung jawab kita cuma 10.000 orang. Dan itu kami laksanakan sesuai dengan prosedur, tidak kami tambah dan tidak kami kurangi. Ya begitu. Makanya saudara-saudara, psikologi itu penting. Dan puncak kesehatan manusia itu bukan di fisik, tetapi di psikologi. Kalau dia bisa menyetabilkan pikiran, kalau jiwanya tidak terguncang, maka fisik akan stabil dan selanjutnya dia akan menjadi orang yang sehat walafiat. Maka yang dipupuk oleh kesehatan lebih dulu itu pikirannya. Baru yang kedua adalah fisiklinya atau biologinya. Yang nomor 3, sudut pandang tasawuf. Dalam kaidah tasawuf, manusia itu terdiri dari roh, akal, nafs, dan kolbu. Roh itu adalah lampu yang berasal dari zat Tuhan. Lah, hidup itu laksana cahaya. Roh itu memberikan lampu kepada kehidupan. Jadi disebarkan lampu dari roh Allah itu ke seluruh tubuh manusia. Nah, dalam pandangan tasawuf, kalau roh itu tidak mendapatkan lampu, maka sebenarnya orang itu sedang sakit. Makanya dalam kaidah tasawuf itu ada sakit fisikly,
ada sakit rohani. Orang tidak sholat itu sakit parah sebenarnya, sakit rohani. Orang berbuat kejahatan itu sakit parah itu. Dalam kaidah tasawuf, orang yang sehat menurut tasawuf adalah orang yang berhubungan dengan Allah sesuai dengan agama masing-masing. Jadi hidup ini kan yang planning, yang menghormatkan Tuhan ya. Jadi Tuhan membuat aturan, yang menciptakan kita itu tahu betul karakteristik kita, dia tahu betul struktur tubuh kita, dia tahu betul alam semesta, dia tahu betul apa yang ada, dia yang menciptakan. Maka dia membuat aturan. Kalau orang Islam kan harus sholat 24 jam 5 kali. Setahun sekali harus puasa. Kalau punya uang haji, kalau punya uang sedekah, kalau punya uang infak, jangan menyakiti orang lain, dan lain-lain. Itu perintah. Dan tidak ada kepentingannya dengan Tuhan, itu tidak punya. Tuhan itu tidak punya kepentingan dengan perintah, dengan larangan. Perintah dan larangan itu dibuat oleh Allah untuk kepentingan kesejahteraan manusia. Mengapa tidak boleh berbuat jahat? Karena berbuat jahat itu akan menyakitkan orang lain. Allah tidak mau makhluknya disakiti yang lain, maka dibuat peraturan. Mengapa kok Allah membuat sholat? Sholat itu servis. Sholat itu kalau sudah motor ya, itu servis. Jadi contoh ya, saudara kalau beli sepeda motor atau mobil, pasti saudara dikasih buku panduan. 1, untuk servis. 2, panduan berkendara. Di situ akan jelas, setiap dapat 3.000 kilo, oli harus diganti. Kalau Anda punya sepeda motor baru kan pasti ada itu. Pada saat saudara nanti belok, kecepatan maksimal harus 25 kilo per meter. Pada saat dapat 100.000 kilo, busi harus diganti. Jadi pabrik pada saat membuat sepeda motor atau mobil, supaya itu terawat, dibikin detail sekali panduannya. Kalau saudara rutin servisnya ke pabriknya, ya, kalau sepeda motor Anda Honda ya ke Honda, kalau mobil Anda Isuzu ya ke Isuzu, kalau mobil Anda Kawasaki ya ke Kawasaki, kalau mobil Anda Toyota ya ke Toyota, ya toh. Yuk dijamin masih 50 tahun mobilmu, yang penting servis rutin, ya tidak akan rusak. Uang rusak sedikit diganti, ya toh. Kita 5.000 datang ke servis saja, Pak ini waktunya ganti ini, ganti ini, ganti ini. Oke Pak, tinggal uangnya ada. Nah, Allah membuat manusia itu tidak dibiarkan hidup gitu aja, dibikin aturan. Sehari semalam sholat 5 kali, setahun sekali puasa 1 bulan, punya uang haji, dan seterusnya. Nah, itu disebut sebagai formatting Allah atau servis. Maka saya ingatkan ya, sholat tidak ada kepentingannya dengan Tuhan. Sholat itu kepentingan kita untuk servis diri sendiri. Maka kalau kamu tidak sholat, kamu itu sedang sakit, gendeng dalam bahasa tasawufnya. Karena apa? Tidak seimbang. Karena Allah membuat tidak begitu. Yang nomor 4, sudut pandang metafisika. Di sudut pandang metafisika atau fisikle itu ada titik antara kholik dengan makhluk, dan itu dihubungkan dengan suatu bayan. Bayan itu adalah energi. Jadi ada tali yang tidak kelihatan, itu disebut bayan. Maka di tubuh manusia itu ada latifah. Latifah itu adalah titik-titik kecil. Di situ tempat hinggapnya roh, tempat hinggapnya kolbu, yang nanti hinggapnya itu akan tersalur, terbion dengan kholik. Kholik itu Tuhan. Nah, ini kalau dilepas atau konslet, maka Anda akan dikuasai oleh setan. Nah,
cara ngikatnya ya sama dengan tadi. Aturannya Allah dipakai, itu otomatis Anda mengikat diri Anda kepada kolik. Kalau Anda tidak pakai aturan, itu lepas. Atau talinya tidak nyambung ke atas. Sehingga hidup Anda dikuasai oleh iblis, oleh setan, dan lain-lain. Karena apa? Bayarnya lepas. Dan itu akan menimbulkan kesakitan. Bisa biologikal, dan yang kedua bisa rohani. Oke, lanjut. Nah, di dalam syariat, yang tadi kan dimensi ya, kita masuk syariat. Syariatnya ini. Kalau di dalam kaidah syariat, sakit itu bisa mungkin 4 parameter. Bisa ujian, bisa cobaan, bisa teguran, dan bisa siksaan. Maka tiap orang kalau sakit itu beda-beda. Nah, kita bahas satu persatu. Sakit dalam konteks ujian. Ujian itu masalah yang diberikan Allah kepada orang yang sangat baik. Diuji. Jadi para nabi, para rasul, para aulia, para syuhada, para solihin yang menyebarkan agama untuk kebaikan itu akan diuji. Jika ia lulus, dia akan naik kelas. Otomatis. Seperti Anda jadi mahasiswa ya, kalau kepingin naik ke tingkat 2 ada ujian. Demikian juga Anda sebagai manusia, kalau Anda kepingin naik peringkat di mata Allah, ada ujian. Ini khusus orang baik. Kayaknya Anda dan saya tidak masuk di sini. Nah, karena kita kan hidupnya bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri sendiri. Sekolah ya supaya kerja. Kan begitu tuh. Itu artinya individualistis, orang yang hubungan ini. Makanya ujian ini kayaknya tidak pantas untuk kita. Nah, ujian itu dibuat oleh Allah untuk meningkatkan derajat kita di mata Allah. Contoh, Nabi Ibrahim itu dikasih gelar kekasih Allah setelah dia teruji mau menyembelih anaknya, meskipun tidak jadi. Dan lain-lain, itu contoh satu aja. Nah, untuk hadis, buka di buku. Nanti ada, karena waktunya sudah hampir habis. Yang nomor 2, ini kayaknya saudara dengan kita, dengan saya ini. Mudah-mudahan yang masuk yang kategori 1. Sakit dalam kategori konteks cobaan. Cobaan itu hampir sama dengan ujian. Tetapi, dia memiliki konotasi yang agak berbeda. Sekedar apa? Mencoba. Cobaan itu adalah kategorinya di bawah ujian. Ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang akan memperoleh hadiah. Tapi derajatnya tetap. Jadi contoh gini ya, Anda baik, terus Anda berbuat baik, terus dikasih cobaan Allah, Anda berhasil, Anda dikasih hadiah. Contoh, pada saat berjalan ya, Anda ada uang, dompetnya temanmu itu jatuh. Temanmu tidak tahu bahwa sudah motor. Atau dompet orang lain lah. Habis itu Anda mengejar orang itu. Ternyata tidak terkejar. Terus habis itu Anda menunggu di telepon. Kok tidak datang? Akhirnya Anda cari alamatnya, Anda datangi ke rumah. Itu kan cobaan. Diceritakan, Pak, dompet Anda jatuh. Ini ada uangnya, tak kembalikan semua. Terus habis itu Anda dikasih uang. Anda ngomong, Pak, tidak usah. Bu, ini untuk ganti bensin. Oh, tidak apa-apa kalau ganti bensin, tapi kalau jangan ngasih ya. Saya habis bensinnya hanya 2 liter, Bu. Mohon dikasih 25.000 aja. Padahal di situ ada uang 1 juta. Itu cobaan. Nah, ternyata setelah 5 hari 1 minggu Anda dapat rezeki. Nah, itu namanya cobaan. Berhasil dapat hadiah. Nah, itu bedanya ya antara ujian dengan cobaan tadi. Berikutnya, yang nomor 3 adalah teguran. Nah, teguran itu, ini juga untuk Anda dan saya. Orang yang sudah mulai baik, tergoda oleh setan. Karena Allah itu tidak mau kita terlanjur jelek, maka kita ditegur. Contoh, saya sebagai dosen, ada kesempatan korupsi di situ Kesantua.
ini kok kayaknya bisa ya kwitansinya ini saya rubah ya. Jadi kwitansi yang 1 juta tak rubah menjadi 1.500.000. Setelah itu saya pulang, anak saya sakit, panas sekali. Akhirnya saya bawa ke puskesmas, kena uang 500.000. Nah itu teguran. Karena Allah kepingin kita tidak terlanjur melakukan itu. Terus saya mikir, ada apa yo, anakku kok tiba-tiba sakit. Padahal kan sebelumnya kan tidak apa-apa. Tak pikir-pikir, apa karena saya korupsi yang 500.000 itu ya. Akhirnya aku istighfar. Astagfirullah ya Allah. Kalau begitu tidak saya ulangi lagi. Ya, itu namanya teguran. Nah, ciri khas ini yang paling penting ya. Kalau Anda baik, setiap melakukan kejahatan pasti langsung ditegur Allah. Kalau Anda jelek, tidak baik, setiap melakukan sesuatu yang salah, Anda dibiarkan oleh Allah. Maka kualitas orang baik atau orang jelek sudah terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Saya ulang, kalau Anda baik, melakukan kejelekan, langsung ditegur. Seperti itu tadi, seperti kasus. Kalau Anda jelek, misalnya di kelas, Anda mengambil uang kas, kok aman ya, tidak ada teguran, Anda orang jelek. Berarti Anda sudah dibiarkan oleh Allah. Allah sudah tidak menyayangi Anda. Maka Anda harus istighfar sebanyak-banyaknya. Karena Allah sudah tidak melihat Anda. Anda orang jelek. Kalau Anda melakukan kejelekan, aman aja. Itu tolong itu diantisipasi. Kita harus kembali ke tali Allah. Yang terakhir, ini untuk hadis sabda dibaca di buku. Yang terakhir adalah siksaan. Siksaan itu sifatnya adalah sebagai salah satu tebusan dosa kita yang dicicil oleh Allah supaya nanti kita tidak terlalu berat di akhirat. Jadi siksaan itu memiliki konotasi yang sangat negatif. Jika seseorang melakukan kesalahan dan kejahatan yang besar, karena Allah itu kasih sayang, dicicil supaya nanti tidak terlalu berat di akhirat. Mengapa begitu? Di akhirat itu kan ropelnya 1000 ya. Contoh ini. Saudara tidak sholat 1 kali, nanti dimasukkan neraka jahanam 1000 tahun. 1000 tahun, bayangkan. Karena pas 1 hari di dunia 1000 tahun. Anda meninggalkan sholat 5 kali aja ya. Anda tinggal menghitung nanti di neraka. Berarti 5.000 tahun. Tidak sholat 10 kali, 10.000 tahun. Nah, suatu saat Anda itu mau meninggal dunia. Anda kena stroke. Nah, di dalam kesakitan itu ada barokah Allah untuk menggugurkan dosa-dosamu. Sehingga nanti beban muda akhirat dikurangi dengan sakitmu itu. Itu berarti siksaan. Maka karena kasih sayang Allah kepada kita, karena kita masih sholat ya, pada saat saudara tua kok ingat Allah, itu Allah kasihan. Ini keberatan ada iki. Ayo, Bu, mosok nanti dimasukkan neraka jahanam 1 triliun tahun, mau tidak pernah sholat, tapi tuanya sholat. Anda stroke. Gak iso ngomong, gak bisa bergerak, stroke 6 bulan terus meninggal. Selama 6 bulan itu nanti akan banyak sekali dosa-dosa yang dirontokkan oleh Allah. Dan insya Allah nanti di akhirat ya sedikit sekali sudah dirontokkan di sini. Saudara jelek, tidak pernah sholat, meninggal pun dalam kondisi baik. Ini orang yang sangat jelek. Nanti ropelannya di akhirat. Sudah mungkin abadi nanti di neraka. Karena tidak ada cicilan sama sekali di dunia. Sehingga saudara-saudara kalau melihat orang sakit, siapapun dia, kita anggap sebagai kasih sayang Allah, karena dia sedang dirontokkan perhitungannya nanti di akhirat. Saya kira itu tidak usah ada diskusi, karena ada tugas lain. Anda harus segera membaca modul. Nanti saya share, tolong kalau saya lupa segera di WA untuk PJMK ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.